Dan sebenarnya perbedaan itu nggak cuma dari agama aja sih. Yang uniknya di keluarga gue, nyokap bokap gue itu beda ras. Kami menghadirkan orang-orang yang memiliki cerita hidup serta masalah yang berbeda-beda untuk berbagi perspektif. Supaya kita bisa belajar dari perbedaan sudut pandang dan juga menyampaikan pesan sederhana. Kita tidak pernah sendirian. Hai, gue Cynthia. Sekarang kerja sebagai pegawai swasta. Hobi traveling. Agama itu sebenarnya buat gue cara gimana kita untuk menyampaikan apa yang pengen kita bicarain ke Tuhan. Jadi kayak lebih ke arahan sebenarnya apa yang akan lo lakukan untuk lo menenangkan diri lo ketika lo ada masalah, atau gimana cara lo menyampaikan rasa senang lo untuk bersyukur ketika lo mendapatkan berkat kayak gitu. Jadi agama itu lebih ke tata cara lo berbicara dengan Tuhan sih sebenarnya yang gue pahami tentang agama. Perjalanan gue menemukan agama tuh sebenarnya agak lucu sih, karena pada dasarnya keluarga gue itu beragam agamanya. Jadi nyokap Muslim, bokap gue Buddha. Terus di awal itu memang gue lahir dan dibesarkan di keluarga nyokap. Jadi memang lebih dekat ke keluarga nyokap. Dan gue awalnya Muslim nih waktu masih kecil. Waktu itu gue masih tinggal di lingkungan yang memang mayoritas masih Muslim. Sampai suatu hari bokap pindah kerja di Jakarta. Terus gue harus ke Jakarta dan gue sekolah. Dan kebetulan sekolah yang gue masukin ini adalah sekolah Kristen. Jadi mayoritas teman-teman gue semuanya non-Muslim. Terus di situ gue jadi memahami agama baru nih di hidup gue. Yang awalnya gue hanya memahami agama Islam, terus gue memahami juga agama Buddha karena bokap gue Buddha. Terus di situ gue mulai nih belajar agama baru. Terus di situ dari perbedaan agama yang gue dapat ada satu hal yang sama sih sebenarnya, tentang kasih. Terus di keluarga gue ini pastilah semua keluarga itu ada konflik kan, dan salah satu yang membumbui konflik di dalam keluarga gue ini adalah perbedaan agama itu sendiri. Jadi di situ gue lihat kayak kok perbedaan ini malah jadi pertikaian ya. Kok agama yang sebenarnya setiap agama mengajarkan kasih malah menjadi seperti menjauhi orang, malah jadi membuat sebuah keributan. Padahal seharusnya apapun agama yang dipegangnya itu semuanya tujuannya satu, mengasihi gitu. Terus akhirnya gue nggak nyaman nih dengan keadaan yang setiap kali ada konflik di keluarga gue, salah satu yang dibawa dan lumayan mendorong konflik itu menjadi besar adalah perbedaan itu sendiri. Akhirnya gue mulai di situ mulai mikir nih, apa gue harus cari sesuatu yang berbeda yang tidak memihak ke nyokap atau bokap gue. Karena nyokap bokap gue itu juga kalau misalnya ada konflik, mereka akan membawa perbedaan itu sendiri, kayak pengennya gue ikut salah satu dari mereka. Dan kebetulan waktu itu gue masih anak tunggal, jadi satu-satunya anak yang harus memilih antara mau ikut agama nyokap atau ikut agama bokap. Terus gue merasa kayak kok nggak adil nih kalau gue harus memilih salah satu. Takutnya kalau gue memihak salah satu, malah yang ada menimbulkan rasa nggak adil, terus malah jadi konflik yang lebih besar. Terus di situ gue mau mikir, apa gue ikutin ajaran sekolah gue ya, which is Kristen. Tapi di situ gue juga melihat lagi nih perbedaan tata ibadahnya yang tadi gue bilang. Tata ibadah agama itu mengajarkan cara beribadah yang berbeda-beda sebenarnya. Islam itu ada yang sujud, Buddha ada yang berlutut kayak gitu kan. Terus gue
mencari lagi nih agama yang lain. Kan Indonesia ada 5 ya, ada Hindu, ada Katolik lagi kan. Terus lucunya gue mencoba waktu itu mau ke agama Hindu, tapi tidak ada relasi untuk ke sana. Akhirnya gue nonton, waktu itu kan masih zamannya telenovela banget tuh. Di film itu tuh ada agama Katolik kan, yang lebih lucu lagi gue ngeliatnya, kayak tata caranya ada yang kayak gini-gini gitu kan. Dan gue mendekatilah si agama Katolik itu cara ibadahnya ke Muslim dan ke Buddha. Akhirnya di situ gue mikir, ya udah, daripada gue harus memihak salah satu dari orang tua gue, kayaknya gue nyaman nih dengan agama yang baru, yaitu Katolik. Yang mana gue menemukan ada beberapa cara yang mirip dengan nyokap bokap gue, sehingga gue juga nggak perlu terlalu jauh lah istilahnya untuk belajar yang baru, cara ibadah yang baru. Dan sebenarnya perbedaan itu nggak cuma dari agama aja sih. Yang uniknya di keluarga gue, nyokap bokap gue itu beda ras. Nyokap gue asli Indonesia, bokap gue masih keturunan Chinese. Jadi kalau dari tadi gue ngomongin konflik di keluarga gue, sebenarnya konflik itu ada satu lagi nih bumbu di dalam keluarga gue, yaitu ras itu sendiri. Jadi kenapa reaksi ketika gue memilih agama yang bukan Muslim kurang begitu positif, karena ada tradisi yang dijalankan oleh nyokap gue dan ada tradisi yang dijalankan oleh bokap gue yang berbeda. Dari kekentalan tradisi dan agama yang dipegang di keluarga gue itu sendiri, itu yang ngebuat gue sebenarnya ngerasa bahwa ini tuh unik loh kalau misalnya lo jalanin dengan kayak, wah, lu take benefitnya gitu loh, kayak, oh gue bisa ngerasain Lebaran, gue bisa ngerasain Chinese New Year. Jadi kayak hal itu sebenarnya indah kalau misalnya bisa lu gabungin dan jadi suatu keunikan yang lu jalanin, bukan malah menjadi kayak, lu kan ras ini, lu kan ras ini, terus jadi mengkubukan itu, terus jadi suatu konflik gitu. Jadi gue cukup bersyukur sebenarnya, meskipun mungkin untuk memilih agama gue ini nggak mudah, tapi yang gue syukurin adalah gue bisa merasakan semua perayaan, termasuk semua tradisi yang ada dari ras nyokap dan bokap gue. Jadi sebenarnya indah banget sih ketika lo menghargai itu, ketika lo mengambil suatu hal yang unik dari setiap perbedaan, bukan suatu hal yang menurut lo salah dan menjadikan itu konflik. Panggilan, mungkin waktu itu orang-orang kayak bilang, ini mungkin panggilan hati lo aja nih, ini panggilan. Sebenarnya gue masih belum memahami sih, dan belum merasakan sebenarnya panggilan itu sendiri tuh seperti apa sih. Cuman mungkin nggak seperti apa yang orang bilang, yang panggilan hatinya kayak lu bisa mimpi ini mimpi itu. Tapi gue merasakan ketika gue mempelajari agama itu yang baru, ketika gue memilih yang beda, pertama gue udah nge-solve problem di keluarga gue sendiri. Gue ngerasanya itu gue menemukan damai. Nyokap dan bokap gue nggak lagi memperdebatkan perbedaan, nggak lagi memperebutkan gue harus memilih yang mana. Di situ ketika gue udah memilih yang lain, gue menemukan damai. Kedua, gue memperdalam agama itu, mempelajari agama itu, ternyata gue merasa nyaman. Mungkin rasa nyaman itu menjadi suatu panggilan buat gue. Reaksi, pastinya sih reaksinya nggak langsung kayak, oh ya udah bagus, kita bisa mempelajari keragaman agama. Tentunya reaksinya juga kurang positif sih, karena mereka mengharapkan anaknya mengikuti salah satu dari mereka. Terus awal-awal tuh gue masih yang kayak aduh harus ke gereja sendiri nih, ya udah deh skip dulu gerejanya. Ketika gue skip gereja, kayak nyokap tuh yang kayak, yaudah sholat lagi aja, kayak gitu. Masih yang kayak, ayo kita bareng aja agamanya, masih yang kayak gitu. Terus sampai akhirnya mungkin waktu ngebawa keluarga gue untuk kayak, ya udah oke, ternyata nggak ada masalah kok, toh gue tumbuh dengan baik. Dari keluarga inti sih akhirnya menerima.
Kalau pindah agama mungkin lebih ngerasanya gue agak nggak tega sih kalau bulan puasa nih, kayak kemarin nyokap tuh sahur bangun sendirian. Mungkin awal-awal dulu masih ditemenin, tapi kan makin lama mungkin kayak mulai terbiasa untuk menjalani sendiri-sendiri kan. Jadi kayak ada rasa dimana kayak aduh pengen deh nemenin. Terus nyokap pernah bilang kalau di Muslim itu kan ketika seorang ibu meninggal, lo harus bantu sholatin dia kan. Sedangkan gue gak ngerti sama sekali nih baca Al-Quran tuh kayak gimana, isinya apa gitu. Jadi di saat di saat kayak ada permintaan seperti itu dari keluarga, dimana mereka merasa sendiri, itu ada dorongan kayak apa gue pindah lagi ya buat nemenin kayak gitu. Terus gue ngeliat bokap juga kalau misalnya kayak Waisak, dia kayak ke wihara sendiri. Ya gue kadang-kadang nemenin karena kan sebenarnya agama gue boleh megang hiyo gitu kan. Tapi nggak setiap saat bisa gue temenin. Di situ setiap kali gue ngeliat bokap gue ibadah sendiri, nyokap gue ibadah sendiri, itu gue ngerasa kayak pengen sih, ada kayak pengen balik. Tapi balik lagi, tujuan gue di awal adalah gue nggak mau memihak. Dan yang gue tahu semua agama ajarannya sama. Jadi kalau gue bisa muter balikan waktu, gue akan memilih yang sama. Karena sampai sekarang pun, meskipun ada hal-hal yang kayak mendorong gue pengen balik lagi atau kayak gimana, gue tetap lebih nyaman dengan apa yang gue jalani dan gue percaya sekarang sih. Gue yakin dengan pilihan gue. Kalau ya meyakini suatu agama, menurut gue semua agama perlu diyakini sih. Karena semua agama ajarannya sama, gak ada yang berbeda, semua yang mengajarkan kasih. Intinya bukan agama yang gue pilih, tapi jalan hidup yang gue pilih sih. Titik terendah gue mungkin lebih ke ketika gue ngelihat keluarga gue selalu membahas konflik yang sama, melihat keluarga gue jadi nggak bahagia karena keperbedaan. Hal itu bukan cuma sekali dua kali terjadi, tapi terus bertahun-tahun. Itu ngebuat stres sih sebenarnya. Karena rumah itu harusnya ngebuat lo tuh tenang, rumah itu harusnya ngebuat lo tuh teduh, damai gitu. Tempat lo istirahat tuh rumah gitu selama lo hidup. Tapi ketika lo pulang ke rumah, yang lo denger cuma konflik, dan konfliknya hal sepele ya menurut gue, yang harusnya kayak ya udahlah Tuhan yang menciptain berbeda, tapi bukan berarti lo jadi ngeributin itu gitu kan. Dan ketika gue nggak bisa ngebantu untuk memperbaiki hal itu jadi kayak hal yang menyedihkan sih buat gue. Untungnya tuh gue punya satu orang yang selalu gue lihat di keluarga gue, tuh nenek buyut gue. Dia gue lumayan dekat waktu masih kecil sama dia. Jadi setiap kali gue sedih, setiap kali gue merasa gue buntu dengan apa yang gue hadapi, gue selalu nyamperin nenek buyut gue ini. Gue cerita sama dia. Dia seorang muslim juga. Dan dia gak pernah, dia satu-satunya orang pertama yang di keluarga gue gak mempermasalahkan gue memilih agama yang berbeda. Dia selalu ngasih tahu gue bahwa semua orang itu baik, sabar aja, semua orang itu diberikan hati yang baik. Jadi kalau tujuan lo baik dan lo percaya, semua akan menghasilkan hal yang baik gitu. Jangan lupa berdoa, apapun cara doanya, yang penting tulus disampaikan, dengan segenap hati lo merasakan itu, maka lo akan menemukan tenang. Jadi ketika ada masalah apapun, gue selalu ingat omongan itu sih, bahwa semua orang memiliki hati yang baik, semua orang bisa baik ketika lu sabarin. Semua masalah bisa selesai ketika lu jalaninnya pelan-pelan dan lu percaya bahwa tujuan lu tuh baik dan itu akan terselesaikan dengan waktu gitu. Jadi pastinya gue selalu berpikir itu, berdoa, dan balik lagi semuanya nyerahin sama Tuhan aja. Pesan gue, agama itu apapun yang lo pegang dan lo yakinin, semuanya itu ngajarinnya satu, cuma ngajarin kasih, cuma ngajarin kita menjadi sebuah pribadi yang baik.
nggak perlu lah meributkan kayak oh dia mempercayai agama ini, oh dia soalnya orangnya ini, oh dia soalnya cara doanya kayak gini, oh dia salah ini. Balik lagi, setiap orang itu punya pilihan. Setiap orang itu merasa nyaman dengan apa yang menurut mereka benar selama tidak menyakiti satu sama lain. Jadi menurut gue nggak perlulah untuk mengkubu-kubukan dan membeda-bedakan setiap pilihan orang yang nggak sesuai dengan apa yang lu yakini. Karena percaya Tuhan itu cuma satu. Dan Tuhan menciptakan kita berbeda tuh buat ngasih warna ke hidup, bukan ngasih konflik. Menjadi manusia itu sebenarnya simpel sih. Manusia tuh ya manusia aja. Gak perlu ribet untuk terlalu ngurusin hal yang sebenarnya gak sesuai dengan jalan lo. Jadi kayak untuk menjadi manusia cukup jalanin segala hal dengan positif. Jalanin aja jalan hidup lo. Dan selalu mikirin kalau lo melakukan suatu hal itu atau orang lain melakukan hal itu, lo akan merasakan senang atau enggak. Ketika lo merasakan enggak, berarti mungkin itu bukan hal yang baik untuk lo lakukan. Jadi selalu menjalani dan memilih hal yang menurut lo ketika lo mendapatkan itu, lo pun gak merasakan sakit. Halo, saya Raka dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami.